Kenapa agama itu akmaltu? Kenapa nikmat itu atmamtu? Karena agama itu tidak boleh ditambah-tambah. Agama itu sudah selesai, sudah final, tidak boleh lagi ditambah. Salat subuh sudah selesai, 2 rakaat. Isya 4 sudah selesai. Tidak boleh diubah, kerana nikmat sudah selesai, kerana agama sudah selesai. Kita tidak boleh berkreasi, ya, dia membuat kreativitas dalam agama, tidak boleh. Tapi dalam soal nikmat, dia bisa bertambah. Walaupun nikmatnya sudah sempurna, tapi berpeluang bertambah. Apa kata Allah di surah Ibrahim ayat yang ke-7? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, nikmatnya akan bertambah. Berarti nikmat walaupun sempurna, masih ada peluang bertambah. Karena itulah nikmat penambahannya disebut dengan kesempurnaannya disebut dengan atmamtu. Kalau agama tidak boleh tambah-tambah, karena agama sudah selesai, sudah final, dan tidak boleh ada penambahan. Makanya akmaltu lakum dinakum. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kita akan bahas dalam kesempatan ini surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Kita baca penggalannya di bagian tengah. Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmatku. Itu kata Allah begitu di Al-Maidah ayat yang ketiga, bahwa ada 2 yang disempurnakan Allah untuk kita. Ya, ini ketika Nabi melaksanakan haji wada di padang Arafah, maka turun ayat ini. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmatku. Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Dari ayat ini, ada 2 kata kami sempurnakan. Ketika Allah mengatakan kami atau aku sempurnakan agamamu, maka pilihan katanya akmaltu. Aku sempurnakan akmaltu. Akmaltu dikata kamal, kamal itu artinya sempurna. Akmaltu menyempurnakan. Sementara ketika Allah menyebutkan saya sempurnakan nikmatku atasmu, maka digunakan kata atmamtu. Dari kata tamma, atamma, lalu menjadi atmamtu, ya, yang sama artinya dengan akmala. Jadi akmala dan atamma itu artinya sama-sama menyempurnakan. Nah, pertanyaannya, kenapa kesempurnaan agama itu pilihannya akmala? Kenapa kesempurnaan nikmat itu disebut atamma atau atmamtu? Apa bedanya? Walaupun kedua kata ini disebut sinonim atau taraduf, dia memiliki makna yang berbeda. Akmala atau kamal itu artinya sempurna yang sudah tidak boleh bertambah lagi. Itu kamala. Sementara atamma atau tamma sempurna tapi mungkin bisa bertambah atau berkurang. Itu maknanya. Kalau akmala, sempurna yang sudah tertutup penambahan atau pengurangan. Sudah sempurna, tidak lagi tambah, tidak lagi kurang. Namanya akmala, kamal namanya. Coba lihat surah Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ketika sudah sempurna hitungan bulan berpuasa, maksudnya sudah selesai 1 bulan, maka bertakbirlah.
Kapan kita bertakbir di malam takbir itu? Karena puasa sudah sempurna, yang sempurnanya tidak ada lagi puasa setelah itu besok. Makanya walitukmilul iddah. Karena kamal sempurna yang tidak bertambah lagi. Kalau besok masih puasa belum boleh takbir. Takbir karena besok tidak puasa lagi. Karena besok tidak ada lagi tambahan, maka tukmil. Dikata akmala tadi. Akmala yukmilu litukmil. Karena sempurnanya sudah tidak akan bertambah. Tapi lihat Al-Baqarah 187. Kata Allah, makanlah, minumlah sampai malam. Sampai makan, minumlah sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, summa atimmus siyam ilal lail. Dari terbit fajar, sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, ketika kita masih proses makan, minum, besok masih puasa, masih bersambung lagi, maka kata Allah, atimmus siyam, sempurnakan puasa. Di sini bukan akmilu, tapi atimmu. Kenapa? Karena besok masih puasa dan kita masih dalam proses berpuasa. Dan puasa masih akan bertambah. Karena ini akan terus bertambah, walaupun sudah sempurna hari ini, besok masih ada lagi, maka perintahnya atimmu. Nah, pertanyaannya, kenapa agama itu akmal tu? Kenapa nikmat itu atmam tu? Karena agama itu tidak boleh ditambah-tambah. Agama itu sudah selesai, sudah final, tidak boleh lagi ditambah. Salat subuh sudah selesai, 2 rakaat. Isya 4 sudah selesai. Tidak boleh diubah, karena nikmat sudah selesai, karena agama sudah selesai. Kita tidak boleh berkreasi, dia membuat kreativitas dalam agama, tidak boleh. Tapi dalam soal nikmat, dia bisa bertambah. Walaupun nikmatnya sudah sempurna, tapi berpeluang bertambah. Apa kata Allah di surah Ibrahim ayat yang ke-7? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, nikmatnya akan bertambah. Berarti nikmat walaupun sempurna, masih ada peluang bertambah. Karena itulah nikmat penambahannya disebut dengan kesempurnaannya disebut dengan atmam tu. Kalau agama tidak boleh tambah-tambah, karena agama sudah selesai, sudah final dan tidak boleh ada penambahan. Makanya akmal tu lakum dinakum. 2, ketika Allah bicara agama yang sempurna itu akmal tu lakum. Lakum. Ketika nikmat sempurna, atmam tu alaikum nikmati. Allah tidak berkata akmaltu alaikum ya dinakum sebagaimana atmamtu alaikum nikmati, atau akmaltu lakum dinakum dan atmamtu lakum nikmati. Tapi tidak, untuk agama digunakan lakum, untuk nikmat digunakan alaikum. Kenapa berbeda huruf jarnya? Kenapa berbeda preposisinya? Kenapa kesempurnaan agama tu lakum dengan lam? Kenapa kesempurnaan nikmat itu alaikum dengan ala? Ada makna. Apa maknanya? Lam itu maknanya milik. Di samping milik, dia juga memiliki makna tashil namanya, mudah. Karena sesuatu yang dimiliki itu, yang dikuasai itu karena dia mudah. Kalau dia sulit, tidak mungkin kita menguasainya. Kenapa agama itu lakum, akmaltu lakum dinakum? Karena agama itu sempurna karena dia mudah. Agama itu penuh dengan kemudahan. Tidak ada kesulitan. Makanya baca nanti di surah Al-Hajj, Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak pernah menjadikan agama itu kesulitan. Itu artinya agama itu kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan dalam beragama. Makanya banyak uzur, banyak rukhsah. Yang musafir ada rukhsahnya, yang sakit ada rukhsahnya, yang tidak mampu ada rukhsahnya. Semua ada keringanan karena lakum, karena agama itu kemudahan. Makanya akmaltu lakum dinakum. Lakum itu menunjukkan makna kemudahan dalam syariat. Agama ini mudah, tidak sulit. Tapi nikmat, kenapa alaikum? Atmamtu alaikum nikmati. Allah itu maknanya taklif, takalluf, beban. Nikmat itu makin banyak, makin berat bebannya. Kenapa? Karena kata Allah di surah At-Takasur begitu, ayat 8. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Nikmat itu akan ditanya.
Maka menjawab pertanyaan itu berat. Kita kalau diinterogasi, sesak dada kita. Kita kalau ditanya, diselidiki, pasti tidak nyaman hidup kita. Dan nikmat membuat kita tidak nyaman. Yang tidak nyaman itu alaikum, sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Makanya nikmat sempurnanya alaikum nikmati, karena nikmat itu akan menjadi beban bagi seseorang. Dia akan ditanya minimal. Kalau agama, lakum, kemudahan, kebaikan, dan kesenangan. Yang ketiga, al-yauma. Allah menggunakan al-yauma dalam bentuk ma'rifah, bukan yauma dalam bentuk nakirah. Kenapa Al-Maidah itu al-yauma? Karena harinya jelas, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 ya Hijrah. Makanya al-yauma. Tapi coba lihat hari kiamat. Coba baca nanti surat An-Nahl ya 111. Yauma ta'ti kullu nafsin, ya, pada hari itu datang semua jiwa, ya, tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Kenapa hari kiamat itu yauma bukan al yauma? Karena hari kiamat belum jelas kapan datangnya, bagaimana keadaannya, apa yang terjadi di sana pastinya. Tidak ada yang tentu, kita tidak ada yang bisa dijelaskan secara pasti. Tapi dia pasti terjadi. Tapi dia belum bisa dijelaskan secara definitif. Sebagaimana al-yauma di surah Al-Maidah, karena itu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, dan itu hari sudah berlalu, jelas sahabat ada di sana. Ceritanya sangat masyhur. Ya, riwayat-riwayatnya mutawatir. Karena orang banyak menyaksikan itu. Itu kenapa hari Arafah yang waktu agama disempurnakan disebut al-yauma dalam bentuk ma'rifah, sementara hari kiamat semuanya yauma untuk menunjukkan ini belum jelas. Ya, sehari yang tidak menentu, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saking dahsyatnya. Begitulah bedanya antara akmala dalam soal agama sempurna dan atamma dalam soal nikmat yang sempurna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.